welcome back subscriber. Kali ini untuk yang membawa roda 2, kita bisa bawa sepeda tanpa harus loading di mobil. Adapun alat yang gue pakai, nanti gue taruh di link deskripsi. Lo klik aja link deskripsi di bawah. Nanti di situ ada. Gue beli di Bukalapak dan di situ ada linknya. Ini alatnya seperti ini, dengan sedikit modifikasi yaitu tali karet, guna mencegah frame sepeda MTB lo lecet-lecet. Jadi loading nggak bikin lo sumpek pas balik karena sepeda lo pada lecet. Nah, dengan alat ini meminimalisir frame sepeda lo cacat atau gores. Untuk contoh sepeda motornya, gue pakai yang umum ya. Di sini ada Honda Beat. Ada Honda Beat di sini. Karena mayoritas banyak yang pakai Honda Beat atau Vario 125, Mio J, dan yang motor-motor kecil aja. Kalau untuk NMAX bisa juga, malah lebih stiff, lebih stabil. Nah, karena umumnya banyak yang pakai Honda Beat, gue pakai Honda Beat. Jadi gue aplikasiin alat ini ke motor Honda Beat. Oke gengs, hal pertama kali yang harus lo tempuh adalah lo harus ngebalut bracket motor lo nih. Karena untuk beberapa motor bracketnya nih nggak seperti Honda Beat. Honda Beat kan dari karet nih. Nah, lo harus balut pakai tali karet. Oh ya, gue jelasin dulu satu-satu. Ini alat-alatnya nih. Nih kunci 10. Ini kunci Inggris karena gua nggak ada kunci ring 12. Ini karena ada beberapa kunci yang 12. Nih buat ngencengin yang di sini. Ini kan pakai kunci 12 tuh. Ini nggak ada, jadi gue pakai kunci ini. Nah, ini juga ya. Ini tadinya terpisah, terus gue balut pakai karet. Karena ini ada di chainstay sepeda lo, di frame lo. Nanti framenya madep sini. Nah, gitu. Jadi supaya nggak lecet framenya. Jadi kita main tali karet. Nah, dari ban bekas. Oke, langsung aja gue assembling ya. Nah, ini nih tali karet nih. Tuh, tali karet masukin sini tuh. Tali karet masukin sini. Kanan kiri buat ngikat, karena dari si pembuatnya nggak ada cantelan, nggak ada kaitan, jadinya ya cara ini yang gue tempuh. Jadi tali karet ada 2 biji, gue masukin ke besi hollow ini terbuat dari besi hollow ya. Nah, taruhnya segini. Nah, ini ada lubang nih, ada lubang. Posisiin ini tengah-tengahnya itu senternya bracket motor lo. Entah motor apa itu, pokoknya settingannya dari sini. Karena ini yang bakal ngiket dan lo nggak mungkin bikin lubang baru. Oke, langsung aja gue pasang. Terus aja gengs, kalau lo belum ngerasa kenceng, terus aja kencengin, nggak apa-apa, aman kok. Makanya tadi fungsinya karet itu ya supaya nggak rusak lah bracket motor, frame sepeda, aman. Langkah kedua itu, pokoknya sebelumnya nih, quick release-nya hub depan sepeda lo dilepas, terus lo assembly di sini. Ya, lo assembly di sini karena ini sistemnya pipa. Yang TA juga sama. Kalau ya TA karena lebih mudah dari QR, jadi pas masuk fork langsung masuk as TA. Tapi sebelumnya ya, karena beberapa pembuat ini pipanya dalamnya kasar King ya, pipanya kasar. Kayaknya lo harus cari cara supaya si as TA lo nggak rusak. As TA lumayan bro harganya. Jadi mungkin bisa dibalut sama pipa atau selang plastik yang diameternya menyesuaikan lubang ini, masukin. Nah, karena ini sepeda umum, sengaja gue pakai sepeda yang QR karena banyak yang punya sepeda QR. Jadi ini usahain center dulu dan kemudian kita ikat satu-satu dari sisi sini dulu supaya bisa di bending. Oke, sekarang kita ke sisi sebelah sana sambil kita tarik biar kenceng.
Kalau udah kaku begini, posisi gue kayak gini ya. Ini kreativitas gue aja. Karena mungkin si pembuatnya nggak ada pengait sini, jadi gimana caranya supaya dia nggak goyang, nggak limbung saat lo riding. Oke, langsung aja kita bawa sepedanya. Oke, hal yang pertama yang lo harus kencengin ketika si frame sepeda udah ada di bracket ini, yaitu QR-nya. Lo setting supaya QR bener-bener rapet. Nah, kalau udah rapet gini, kita setting chainstay-nya, kita ikat chainstay-nya. Ini posisi chainstay-nya karena itu udah kenceng. Kalau bisa rantai kayak gini nih, geng. Rantai diikat supaya nggak koclak-koclak pas lo riding. Nah, kita ikat salah satu aja nggak apa-apa. Ini udah pasti kenceng. Karena nanti di depan juga kebantu sama ban yang udah nyatu. Jadi chainstay yang penting nggak goyang aja. Udah kencang banget, geng. Tuh, lihat sendiri kan? Lihat sendiri tuh. Mantap. Oke lah, kasih selanjutnya yaitu ya udah aman segini. Ban. Ban kita ikat. Usahakan posisi kanan dulu aja karena mungkin sepeda motornya rata posisi ke kiri, jadi kita ikat di kanan. Nih, bannya masuk sini dulu ya. Masuk sini. Ini harus rapet nih, tuh. Karena si pembuat sudah mengukur sedemikian rupa supaya pas sama frame dan bodi sepeda dan gak bikin lecet ke down tube sepeda. Jadi harus rapet sebelah kanan. Dan di atasnya nih harus rapet ke fork. Kita ikat yang di fork dulu. Oh iya, jangan pakai tali plastik ya. Jangan pakai tali rapia karena tali rapia itu seenggaknya bisa bikin lecet juga. Udah gitu dia nggak fleksibel, dia keras, dia stiff. Takutnya kalau kendor dia nggak bisa narik. Nah, yang di bawah diikat nih. Lu pasang di bracket ini, usahain kurang lebih panjangnya 2 meteran nih supaya bisa kanan kiri. Oke, kita ikat bagian yang sebelah kiri. Posisinya ngikutin hal yang tadi. Nih, perhatiin ya, perhatiin ini pedal begini ya posisinya. Karena si pembuat bracket ini sudah membuat sisa lowong untuk pedal sebelah kanan, crank sebelah kanan. Sekarang kita ikat sebelah sini, usahain rapihin ini dulu ya bawahnya biar klop. Baru kita ikat ke fork. Ada cara mudah tanpa bracket, tapi itu untuk expert yang udah sering loading, dia udah biasa. Kalau belum sering loading, ya lo harus pakai bracket inilah. Ini udah kencang banget, geng. Dan lo mau ngebut, kalau mau lebih extra safe-nya, ini pedal diikat ya. Ini lebih, karena pedal ini ngebantu juga nih buat nahan. Cuman gua nggak bawa tali banyak, dan ini harus diikat juga. Tapi segininya untuk jarak tempuh sekitar 20 kilo menuju bike park masih safe, apalagi di flatland ya, jalan rata, aspal. Kalau lo terabas hutan, loading terabas hutan pakai motor, kurang safe, jadi harus lebih banyak ikatan, harus lebih stiff karena medannya berliku. Kalau lo jalan di perkotaan untuk loading, ini udah sangat aman dan nggak nyusahin pengendara motor lain, nggak bikin kikuk. Motor juga nggak limbung. Nanti lo lihat ya saat riding. Oke, sekian dari gue dari Trishan Bike. Jangan pernah berhenti sepeda, so keep on cycling.